Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan topik water treatment technology pada video kali ini, part yang kedua. Jadi kita sudah membahas sampai di sini ya, deaerasi ya, proses bagaimana kita mengurangi kadar-kadar oksigen yang terlarut maupun juga CO2, gas-gas ya, gas-gas yang berlebihan yang nanti akan kemudian cenderung korosi, memicu terbentuknya bikarbonat, scaling dan seterusnya, terutama untuk persiapan di boilernya nanti ya. Ada satu lagi yang belum kita tinjau, ya, ini yang di atas, yang di sini cooling towernya. Di cooling tower kita akan sebelum ke boiler ya, sebenarnya dari deaerator ini kemudian masuk ke boilernya. Tapi boiler insya Allah nanti kita akan bahas setelahnya ya, setelah kuis mungkin ya. Baik, di sini ada, jadi kalau kita lihat diagram alir ini, ada tangki penampung yang sudah treatment. Nanti di atas tinggal nanti untuk air minum MCK ya, kemudian perlu disinfeksi, kemudian ke bawah di ion exchange ya, untuk memastikan aman level ionnya. Kemudian yang kesini, yang ini untuk cooling water ya, untuk air pendingin. Jadi ada unit-unit ya, unit-unit yang memerlukan air sebagai pendinginnya. Misalnya reboiler ya, di menara destilasi ya, ada di bagian puncak atau atasnya ya, reboiler di bawah ya, yang atas kondenser ya, ada reboiler. Di sana, di mana di situ dipakai steam ya, steam, kemudian untuk memanaskan kembali cairannya. Nah, ketika steam melepas panas, dipakai untuk memanaskan, maka steam akan kehilangan energinya dan dia akan terkondensasi ya, terkondensasi. Nah, maka steam akan menjadi cair, tapi masih suhunya masih panas ya. Kemudian di sisi yang lain kita kadang menggunakan HE bentuk cooler ya, dimana di situ HE-nya digunakan untuk mendinginkan ya. Ketika proses pendinginan digunakan air, sehingga ketika air masuk ke HE, dia akan menerima beban panas sehingga cairannya yang didinginkan turun suhunya, sementara airnya sendiri suhunya naik. Nah, ini air-air yang panas, yang hangat ini dari berbagai unit proses ya, HE itu berkar panas dijadikan satu, maka menjadi kita akan punya banyak atau dalam jumlah yang signifikan air yang warm ya, yang panas ya, suhunya yang tinggi ya, dari berbagai macam unit ya, dari berbagai macam HE ya, cooler maupun reboiler. Maka kemudian bagaimana pilihannya adalah apakah mau kita buang air panas ini? Tentu saja tidak ya, menjadi non ekonomis. Maka kemudian bagaimana kita mendinginkan ya? Maka bagaimana kita mendinginkan air ini ya, kita dinginkan sehingga nanti air ini bisa kembali digunakan ya, bisa digunakan ya. Bagaimana caranya? Nah, ini seperti sederhana, kalau kita punya katakanlah kopi atau teh yang panas ya, masih kelihatan asapnya, ini menunjukkan suhunya tinggi. Bagaimana untuk menurunkan suhu teh atau kopi ini biar bisa diminum? Ya, pilihannya banyak. Kalau biar ini dingin ya, bisa didiamkan saja, nanti lama-lama dingin ya. Bisa dikipasi pakai kipas ya, kipas sate atau kipas listrik ya. Atau kemudian pakai
misalnya cangkir lain ya dipindahkan, cangkir lain pindahkan lagi, artinya fluidanya digerakkan sehingga nanti dengan bergeraknya fluida itu dari cangkir satu, cangkir ini ke cangkir yang lain, dia akan melepaskan energinya berupa kalornya akan dilepas sehingga suhunya turun ya. Nah, itu adalah pilihan-pilihan. Di sini unit yang bertugas untuk menurunkan suhu air panas tadi adalah namanya cooling tower. Cooling tower yaitu tower yang berfungsi untuk mendinginkan ya. Namanya cooling tower. Ini unitnya. Fungsinya apa? Adalah untuk menurunkan suhu air panas atau air hangat dengan cara bagaimana? Kontakkan dengan udara. Kontak secara directly, secara langsung dan continue. Itu cara yang digunakan di level industri ya. Kita punya tower, di situ ada proses kontak langsung antara air dengan air uap yang panas ataupun hangat dengan udara ya. Yang dikontakkan secara terus-menerus sehingga nanti air yang panas ini akan melepaskan kalor ya, dia akan mentransfer kalor kepada udara sehingga nanti airnya akan turun suhunya ya, jadi dingin lagi. Maka sering kali tower ini, cooling tower ini disebut juga sebagai heat exchanger atau alat penukar panas ya. Bisa saja memang ada di situ ada proses transfer panas ya dari air ke udara ya. Karena ini prosesnya heat transfer sebenarnya ya, ada proses transfer panas dari air ke udara, maka menjadi penting memperhatikan kontak time-nya, seberapa lama dia kontak dan space-nya atau surface area untuk kontaknya itu signifikan tidak. Maka dua ini jadi penting. Jadi kontak udara airnya harus cukup waktunya, dua tempat kontaknya surface-nya juga harus luas ya. Maka nanti ada metode-metodenya nanti kita akan bahas pada slide berikutnya ya. Nanti performa dari cooling tower ini nanti akan ditentukan oleh range-nya ya, dan ditentukan oleh approach-nya. Bagus tidaknya performa dari cooling tower. Maksudnya begini, misalnya kita membandingkan air 41, kita ingin target sampai ya 30. Ternyata cooling tower hanya bisa menurunkan dari 41 ke 39. Nah, ini kan kurang signifikan ya, turunnya cuma sedikit ya. Misalnya gitu. Ada range itu parameternya adalah suhu air masuk dan suhu air keluarnya. Ada perbedaan suhu. Misalnya kalau masuknya 40, keluarnya berapa? Semakin besar range-nya ya semakin bagus kan gitu ya. Kemudian approach-nya adalah suhu air keluar. Suhu air keluar ini dengan wet bulb atau suhu bola basah. Ini terkait dengan kelembapan, humidity ya. Jadi di mata kuliah apa nih? Di mata kuliah transfer massa atau apa? Coba dilihat di mata kuliah yang membahas tentang ada dry bulb ya, ada suhu bola kering, ada suhu bola basah. Ini ambai pada suhu lingkungannya. Karena apa? Ini kalau udara kita ini kelembapan rendah, humidity-nya rendah. Berarti apa? Berarti kadar air di dalam udara itu per kilogramnya ya itu rendah kadar airnya, sehingga kemudian air sebagian akan menguap masuk ke dalam udara ya, mass transfer, sehingga nanti ada perbedaan yang signifikan antara wet and dry bulb-nya ya. Artinya apa? Menjadi bagus ya untuk proses ininya ya, pendinginannya nanti, karena sebagian air akan masuk ke dalam udara keringnya, per kilogramnya semakin banyak. Sebaliknya kalau kelembapan udara itu tinggi,
Itu artinya di dalam udara itu sendiri itu sudah banyak air gitu ya. Maka kemudian akan sedikit air yang akan menguap atau nanti terdifusi di dalam udaranya itu, sehingga nanti antara wet and dry bulb temperature-nya menjadi berdekatan ya. Kalau ini wet and dry bulb-nya berdekatan, jadi nanti proses pendinginannya menjadi kurang bagus ya, kurang optimal ya. Baik, ini adalah skematik diagramnya yang disebut dengan cooling tower ya. Ada beberapa unit dalam cooling tower ini. Jadi ini kita perhatikan startingnya dari mana ya. Kita akan mudah dari sini ya, kalau kita starting mulainya ya. Jadi heat exchanger ini adalah unit-unit yang memerlukan air pendingin ya, bukan air pendingin. Jadi cooler ya. Air dibutuh. Ini air yang sudah ditreatment, kemudian dari unit utilitas dipakai untuk mendinginkan, karena ini proses pendinginan atau bahkan kondensasi misalnya. Kondensasi ya steam ya, bukan dari anggaplah ini cooler gitu ya. Kemudian hasilnya adalah karena ini airnya pendingin, maka dia akan menerima beban panas. Akan menerima beban panas dari fluida yang didinginkan, sehingga fluida yang didinginkan suhunya turun, airnya sendiri suhunya naik ya. Makanya jadi warm water ya, air hangat di sini. Maka air hangat ini nanti ditampung dulu di sebuah tangki penampung ya, karena mungkin HE-nya ini banyak ya, tergantung pabriknya ya. Kemudian dari sini dipompa nanti dari tangki penampung air hangat, dipompakan. Kemudian ada spraynya, kemudian akan di spray ya, disemprotkan gitu ya. Disemprotkan. Kenapa kalau disemprotkan? Ya, karena ini mau dilepas panasnya biar suhunya turun. Ya, perlu kontak. Kalau di spraynya kan nanti akan kontak dengan udaranya akan lebih efektif ya, lebih besar luas kontaknya. Di sini nanti ada isian ya, packing, ada packing di sini ya, ada packing ya. Ini tujuannya adalah ya untuk sebagai tempat berlangsungnya kontak ya, kontak di udara air di sini dengan air yang sudah bentuk semprotan tadi ya, droplet ya. Itu di sini kontaknya, jadi akan waktu tinggalnya juga akan lebih lama karena ada isian-isian yang hijau-hijau ada packing isian. Jadi akan membuat waktu kontak udara dan airnya lebih lama dan kontaknya lebih maksimal ya, optimal ya. Kemudian di sini ada air yang sudah turun, susunya akan ditampung di sini, ada air penampung dingin. Kemudian di sini ada make up ya, karena nanti air dipakai terus, akan sebagian air akan menguap ya, maka perlu ada make up water di sini untuk memastikan bahwa air cooling waternya bisa di continue ya, digunakan secara continue. Udaranya dari mana? Sebenarnya sini ada udaranya ya, di sini. Dari kanan boleh, dari kiri boleh, tergantung jenisnya ya. Ada pakai fan, ada yang alami, karena udara ini ada otomatis dia karena perbedaan densitas ya. Jadi tidak perlu fan, tidak perlu kipas untuk mendorongnya, tapi ada beberapa jenis cooling water ditambahkan fan di sini ya, untuk membantu udara untuk bisa kontak dengan air ya, ke atas di sini. Ini akan sebagian air akan, jika humidity-nya rendah, maka sebagian air akan menguap di sini ya, akan terbentuk droplet juga. Nanti di sini ada tambahan alat, nanti kita akan lihat di sini ada drift eliminator ya, drift eliminator.